Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Saya percaya hari ini menjadi hari penuh berkat, hari penuh mujizat, hari penuh pertolongan Tuhan, hari anugerah Tuhan, hari keberkatan Tuhan, hari di mana kita mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Ya, kita bersyukur sama Tuhan, kita mau datang sama Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena Tuhan baik. Apapun yang hari-hari ini kami hadapi, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Apapun yang kami sedang menghadapi hari-hari ini, kami tahu Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk tetap dapat berdiri tegak sampai dengan hari ini. Karena itu kami perlu firman-Mu, Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita tahu sebagai orang percaya pembalasan kita bukan ada di tangan kita. Ya, pembalasan kita di mana, saudara? Pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Ya, cukup berdiam diri, cukup lihat bahwa engkau akan ditolong Tuhan. Jangan membalas karena pembalasan bukan bagian kita. Hal ini disampaikan oleh pemazmur, dan pemazmur mengingatkan kepada setiap kita yang tercatat dalam Mazmur 54 ayat 7 dan ayat 8. Mazmur 54 ayat 7 dan ayat 8. Firman Tuhan bilang begini, biarlah kejahatan itu berbalik. Sama-sama bilang sama saya, kembali kepada pembuatnya. Iya kan? Siapa yang melakukan kejahatan akan kembali mengalami apa yang dia lakukan. Ya, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Ini Tuhan yang campur tangan. Ini Tuhan yang tolong karena kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Namun bagian pemazmur apa dikatakan? Dengan rela hati, ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saudara lihat. Kalau kita tahu bahwa pembalasan itu ada di tangan Tuhan, maka bagianmu tetap datang sama Tuhan. Gitu loh saudara. Ini yang dikatakan pemazmur. Pemazmur bilang begini, Tuhan akan membinasakan mereka karena kejahatan itu akan kembali kepada mereka. Tetapi aku, kata pemazmur, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban. Aku fokus aja sama Tuhan. Gitu loh saudara. Aku fokus aja sama Tuhan. Aku gak usah pusingin ada orang yang jahat sama aku. Karena hatiku tidak mau menyimpan kelakuan mereka. Hatiku hanya mau mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan rela hati. Untuk bersyukur kepada Tuhan yang baik. Jadi pemazmur mengajarkan kepada kita hari ini, jangan kotori hatimu dengan kelakuan orang jahat. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, hati saya gak boleh dikotori dengan kelakuan orang jahat. Amin. Amin saudara. Ini yang harus kita ingat. Ada banyak kita anak-anak Tuhan mengotori hati kita dengan kelakuan jahat orang. Makanya yang terjadi akhirnya hatimu dipenuhi dengan kebencian, kepahitan, luka hati, kecewa, sakit hati, segala yang busuk. Karena apa? Karena engkau menyimpan di hatimu segala perbuatan jahat itu. Berbeda dengan apa yang diucapkan pemazmur yang hari ini kita dengar. Pemazmur bilang biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Pemazmur gak pusing. Karena aku tahu pembalasan itu milik Tuhan. Tuhan yang akan membalas karena kesetiaan Tuhan. Tetapi aku bagian pemazmur apa? Dengan rela hati. Sama-sama bilang sama saya, rela hati. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur. Sebab namamu baik ya Tuhan. Jadi fokus hidup kita hari ini diajarkan oleh firman Tuhan. Biarlah engkau penuhi hatimu untuk mempersembahkan korban dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dengan hati yang rela hati. Kenapa orang bisa tetap mempersembahkan korban syukur sekalipun dirancangkan yang jahat? Karena dia tahu pembalasan bukan bagian dia. Yang kedua, karena dia tahu saya tidak mau mengotori hati saya dengan perbuatan jahat orang. Ada orang-orang yang berbuat jahat sama saya, itu urusan dia sama Tuhan. Karena perbuatan jahat itu akan kembali kepadanya. Bagian saya tetap fokus kepada Tuhan. Bagian saya tetap terus mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Bagian saya tetap terus memuji-muji kebaikan Tuhan. Untuk urusan orang jahat itu urusan Tuhan. Karena perbuatan mereka akan kembali kepada mereka.
Ngerti sampai sini saudara ya? Sehingga kita tidur pun enak gitu loh. Tidur pun nyenyak. Kita nggak simpen di hati, apalagi di pikiran kita. Akhirnya makan susah, minum keselak ya kan. Mau tidur juga nggak bisa tidur. Karena apa? Karena yang ditaruh di hati kita bukan lagi rela hati untuk mempersembahkan korban. Tapi kepanasan hati kita karena kelakuan orang kepada kita. Hari ini saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Ingat dan selalu ingat. Biarlah hatimu fokus saja mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan rela hati. Itu aja yang kau pikirkan. Itu aja yang taruh dalam hatimu. Karena bagian pembalasan itu milik Tuhan. Karena sudah terbukti dan sudah tercatat bahwa setiap perbuatan jahat seseorang itu akan kembali kepada mereka masing-masing. Ya, namun bagian kita adalah tetap mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jaga betul hatimu. Itu yang dilakukan Daud, saudara. Daud punya kesempatan untuk membalas, tapi dia gak memikirkan kesalahan-kesalahan Saul. Dia cuma bilang, Tuhan yang akan menjadi hakim antara aku dan engkau. Ngerti sampai sini, saudara ya? Sehingga akhirnya kita fokus saja sama hubungan kita sama Tuhan. Nah, ini kata kuncinya. Bagian kita adalah fokus saja dengan hubungan kita dengan Tuhan. Terus memperbaiki diri, terus lebih intim dengan Tuhan. Terus belajar untuk mempersembahkan korban syukur sama Tuhan. Terus penuhi hati kita dengan kerelaan untuk datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi fokus kita hanya sama Tuhan saja. Sehingga akhirnya sudah dikasih dalam Tuhan untuk urusan orang-orang yang mengkhianatimu, menjahatimu, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu. Itu urusan dia sama Tuhan, gak usah lu pikirin. Gitu kan. Istilahnya gitu kan, kalau ada kerjaan gitu, itu job desk-nya Tuhan gitu loh saudara. Iya, karena itu hakku kata Tuhan. Pembalasan itu hakku dan itu hukumnya. Setiap perbuatan jahat akan kembali menimpa orangnya. Orang yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Itu kata Alkitab. Sehingga hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Tetap hatimu engkau urus kepada Tuhan. Luruskan hatimu kepada Tuhan. Jangan simpan apa yang jahat, kelakuan jahat, perbuatan jahat orang kepadamu. Engkau simpan di hatimu, maka dampaknya hatimu akan dipenuhi dengan luka, kebencian, dan semua sampah itu ada di hatimu. Tapi kalau kita fokus hanya kepada Tuhan, hati kita persembahkan kepada Tuhan, dengan rela hati kita mau datang sama Tuhan, maka engkau akan lihat satu persatu masalahmu Tuhan selesaikan. Orang-orang yang merancangkan yang jahatmu ada bagian mereka dengan Tuhan. Ya, tetap ingat pembalasan ada di tangan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini kami belajar untuk tetap terus fokus kepada Tuhan, untuk menjaga hati kami, biar untuk tetap tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu pembalasan pada mereka yang jahat adalah pembalasan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, biarlah firman hari ini boleh membawa kami masuk dalam pendewasaan lebih lagi. Berikan kami kekuatan pengharapan untuk tetap terus bergantung kepada Tuhan. Hamba berdoa yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan teguhkan imannya, yang berbeban berat Tuhan beri pertolongan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jaga hatimu karena urusan pembalasan itu urusan Tuhan. Ya, Tuhan memberkati.